Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fadila Septianti dengan NIM 25221. Saya dari kelas PTIK 3. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan UTS jaringan komputer dengan pertanyaan jelaskan dengan lengkap headword jaringan komputer. Headword jaringan komputer itu terbagi jadi 8. Yang pertama kabel dan konektor, yang kedua itu internet card, yang ketiga itu hub dan switch, yang keempat itu reporter, yang kelima itu bright, yang keenam itu router, yang ketujuh itu modem, dan yang ke-8 access point. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kabel dan konektor. Kabel merupakan media transmisi data dalam jaringan komputer yang termasuk dalam kelompok media terarah. Semua jenis kabel jika digunakan dilengkapi dengan konektor yang terdapat dalam kabel tersebut. Tidak semua jenis kabel dapat digunakan untuk perangkat jaringan komputer. Kabel itu terdiri dari 3. Yang pertama itu koaksial, yang kedua itu twice pair, yang ketiga itu fiber optik. Kabel memiliki 3 jenis. Yang pertama itu koaksial. Koaksial ini memiliki 2 tipe jenis kabel koaksial yang dapat digunakan untuk jaringan komputer. Yang pertama itu ditch koaksial, mempunyai diameter yang lumayan besar, dan yang kedua itu DIN koaksial yang mempunyai diameter lebih kecil. Koaksial ini memiliki 3 lapisan pelindung, digunakan untuk frekuensi yang tinggi yaitu 400 MHz dan dapat membawa data sampai ratusan Mbps. Media ini biasa digunakan untuk antena TV. Ditch koaksial memiliki diameter 12 mm. Biasanya disebut dengan standar internet atau yellow kabel karena memiliki kabel yang berwarna kuning. DIN koaksial ini memiliki diameter 5 mm, banyak digunakan di radio. Semua jenisnya terhubung dengan BNC. DIN ini disebut dengan DIN internet. Banyak menggunakan RG8 sampai RG9 dengan dependensi 75 ohm. Twist pair kabel itu mempunyai 2 jenis kabel yaitu STP yang memiliki selubung penghubung dan UTP yang tidak memiliki selubung penghubung. STP tidak banyak digunakan karena mahal, sedangkan UTP itu didominasikan penggunaan pada jaringan LAN. Yang ketiga atau yang terakhir adalah fiber optik. Fiber optik ini adalah kabel yang memiliki serat kaca sebagai saluran untuk menyalurkan sinyal antara terminal. Fiber optik ini ukurannya sangat kecil seperti sehelai rambut. Dia terbuat dari kaca atau plastik. Fiber optik juga memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Yang kedua itu internet card. Internet card atau sering juga disebut sebagai kartu jaringan, network adapter, LAN adapter adalah sebuah hardware yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi melalui jaringan komputer. Internet card juga memberikan akses fisik ke media komunikasi melalui jaringan komputer. Terdapat program kecil di internet card yang menyediakan mekanisme komunikasi di bawah lapisan alamat mesh. Hal ini memungkinkan pengguna saling terhubung satu sama lain menggunakan kabel ataupun tanpa kabel atau radio. Setiap internet mempunyai alamat masing-masing sepanjang 48 bit atau sering disebut juga alamat address. Ketiga, hub dan switch. Hub dan switch atau biasa juga disebut dengan konsentrator. Sebuah konsentrator adalah sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari setiap workstation server atau perangkat lain. Switch adalah sebuah perangkat jaringan komputer yang bekerja di osi layar kedua yaitu link data layer. Switch berfungsi sebagai penyambung atau konsentrator sebuah jaringan komputer.
switch mengenal MAC address, sehingga dia dapat memilah data paket mana yang akan diteruskan kemana. Hub adalah sebuah perangkat jaringan yang bekerja di osi layar pertama, yaitu physical layer. Hub berfungsi sebagai penyambung atau konsentrator saja, atau hanya menguatkan sinyal pada kabel UTP. Hub itu tidak mengenal MAC address, sehingga hub tidak dapat memilah data yang akan ditransmisikan. Hal ini menyebabkan kolision tidak dapat terhindari. 4. Reporter. Fungsi utamanya adalah menguatkan sinyal dengan cara menerima sinyal dari segmen kabelan dan memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dan sinyal yang asli kepada segmen kabel lainnya. Dengan cara ini bisa mempengaruhi jarak kabel. Reporter itu harus memiliki dua alat. Yang pertama itu menerima sinyal dari server atau klien. Yang kedua itu menyebarkan lagi sinyal atau yang sering disebut sebagai penguat sinyal. Fungsi dari reporter itu yang pertama untuk mengover daerah-daerah yang lemah sinyal dari server. Yang kedua itu untuk menjauhi jangkauan sinyal dari server. Yang ketiga itu untuk mempermudah mengakses WiFi dari jangkauan server. Yang kelima itu Bright. Bright dapat menyambungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi yang berbeda. Contohnya, Bright itu dapat menggabungkan internet baseband dengan internet broadband. Bright dapat digunakan untuk mengkoneksi network yang menggunakan tipe kabel yang berbeda atau topologi yang berbeda pula. Bright juga dapat mengetahui alamat masing-masing komputer dari masing-masing sisi jaringan. Yang keenam itu router. Router merupakan jaringan komputer yang bekerja di osi layar ketiga atau network layer, atau perangkat jaringan yang bertugas untuk menyampaikan paket data melalui jaringan internet hingga sampai ke tujuan. Router dapat mengirimkan data dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Router dapat menerjemahkan informasi dari LAN dan internet. Router dapat mengatur jalur sinyal lebih efisien. 7. Modem. Modem adalah singkatan dari modulator atau demodulator. Modem ini berfungsi untuk melakukan proses menumpangkan data pada sinyal informasi ke sinyal pembawa agar dapat dikirimkan ke pengguna melalui media tertentu. Ini biasanya disebut juga dengan proses modulasi. Pada proses ini, data dari komputer yang berupa sinyal dialog akan diubah menjadi sinyal analog. Sedangkan fungsi dari demodulator yaitu berfungsi sebagai proses pengembalian data yang telah dikirim oleh pengirim. Yang ke-8 adalah access point. Access point adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan wireless pada jaringan komputer, atau disebut juga dengan access point sebagai perangkat jaringan untuk menghubungkan jaringan komputer tanpa kabel. Baiklah, dilihat dari letaknya, access point itu dibagi menjadi dua, yaitu access point indoor dan access point outdoor. Access point indoor itu biasanya digunakan di dalam ruangan, sedangkan sebaliknya, access point outdoor itu digunakan biasanya itu di dalam ruangan. Baiklah, sekian jawaban ujian dari saya. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.